Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pembelajaran matematika. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan kalian berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan kalian masih berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, dalam pertemuan kali ini, kita sudah sampai di bab 2, yaitu koordinat kartesius. Sebetulnya pelajaran ini di SD juga kalian sudah mengenal ya. Nah, mudah-mudahan sekarang lebih mahir lagi. Oke, di bab 2 ini yaitu koordinat kartesius. Nah, kita akan melihat dulu ya, apa pengertian dari bidang koordinat kartesius. Matematika merupakan ilmu dasar yang banyak digunakan dalam kehidupan. Salah satunya menentukan letak suatu benda atau denah suatu tempat. Matematika mempunyai cara praktis untuk menentukan letak suatu benda, yaitu dengan menggunakan sistem koordinat kartesius. Istilah kartesius digunakan untuk mengenang ahli matematika dari Prancis bernama Descartes yang memiliki peran besar dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Jadi koordinat kartesius itu penemunya itu adalah Descartes ya, sehingga dinamakan koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius dibentuk oleh dua garis yang berpotongan tegak lurus, yaitu garis mendatar. Nah, sebentar ya. Nah, ini ya. Nah, sistem koordinat kartesius dibentuk oleh dua garis yang berpotongan tegak lurus. Yang pertama adalah garis mendatar atau garis horizontal. Garis mendatar atau garis horizontal ini disebut sumbu X atau absis. Dan garis tegak atau vertikal. Nah, garis tegak atau vertikal ini dinamakan sumbu Y atau ordinat. Jadi kalau sumbu X itu absis, sumbu Y itu ordinat. Nah, titik potong sumbu X dan Y, nah ini ya titik potongnya berarti di sini ya, berada di tengah titik ini. Nah, titik potong sumbu X dan sumbu Y ini disebut titik asal. Nah, ini ya titik potongnya. Disebut titik asal, yaitu titik 0,0. Tentu saja ya, kalian sudah mengenal, sudah pernah menggambar juga koordinat kartesius. Nah, untuk pembelajaran koordinat kartesius ini, diharapkan kalian di rumah memiliki buku berpetak ya, kotak-kotak seperti ini, agar lebih mudah dalam menggambar koordinat kartesius. Tapi kalau tidak punya juga silahkan pakai buku biasa, tapi menggunakan penggaris. Garis tegak lurus pada bidang kartesius yang tadi itu ya, membagi bidang menjadi 4 bagian yang dinamakan kuadran. Si koordinat kartesius ini yang sumbu X dan sumbu Y ini membagi bidang ini menjadi 4 bagian. Terlihat kan jadi dibagi jadi 4? 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, menjadi 4 bagian. Nah, keempat bagian ini dinamakan kuadran. Nah, yang bagian pertama ini ya, ini namanya kuadran 1. Yang sebelah sini namanya kuadran 2. Kemudian yang di bawah sini namanya kuadran 3 dan yang terakhir di sini namanya kuadran 4. Nah, di kuadran 1 kita lihat di kuadran 1, di sini ada titik A. Nah, ini ya ada titik A. Titik A ini koordinatnya adalah 2, ya ini 2,3. Nah,
Lihat 2 ini positif, 3 ini juga positif. Maka di kuadran 1 koordinat X positif dan koordinat Y ini ya, koordinat X ini kan ya 3 ini, 2 ini positif dan Y-nya juga positif. Berarti kalau di kuadran 1 koordinat X dan Y-nya positif. Nah, kalau di kuadran 2, kita lihat di kuadran 2 ini ada titik D min 3,4. Ini min 3, ini 4. Lihat X-nya. Sumbu X-nya dia negatif, sedangkan sumbu Y-nya dia positif. Maka di kuadran 2 ini X-nya negatif dan Y-nya positif. Di kuadran 3 ada titik G min 4, min 2. Min 4-nya sumbu X-nya negatif dan sumbu Y-nya juga negatif. Maka di kuadran 3 itu koordinat X dan Y itu negatif. Di kuadran 4 koordinat X positif dan koordinat Y negatif. Terlihat ya di kuadran 4 ini X-nya ini ya. X-nya ini positif, ini 3, ini ya titik J 3, min 3. Ininya positif, ininya negatif. Titik J berada di kuadran 4. X-nya positif dan Y-nya negatif. Nah, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke. Untuk posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, kita bahas di pertemuan depan. Untuk pertemuan kali ini kita bahas sampai sini dulu. Silahkan dicatat di bukunya masing-masing. Sekali lagi Ibu berharap kalian mencatatnya atau menggambar koordinat kartesius ini di buku berpetak ya, atau buku kotak-kotak. Oke, demikian dari Ibu. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.